buat pemuda-pemudi GBI Agraf yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat sore. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Baik. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin ajak teman-teman bernyanyi dari lagu yang memang sudah kita nyanyikan tadi, dari nomor 288. Dan lagu ini akan menuntun kita kepada apa yang akan kita dengarkan pada kesempatan hari ini. 288, judulnya Tuhan Menuntun Hidupku. Hidupku Tuhan menuntun hidup. Ayat pertama saja. Tuhan menuntun hidupku, betapa sukacitaku, kemana saja jalanku, tangan Tuhan menuntunku. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa penyertaan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan tentunya atas izin Tuhan. Jadi baiklah pemuda-pemudi, jikalau melakukan sesuatu harus mengingat bahwa ada pribadi yang jauh lebih berkuasa daripada kita. Oleh sebab itu, kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Saya akan membacakannya buat kita. Dan silahkan memperhatikan Alkitabnya. Filipi pasal 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pemuda-pemudi GBI Agraf di tempat ini Tuhan, dengan tujuan kami ingin bertumbuh lewat firman yang akan kami dengar pada sore hari ini. Tuhan, pimpin kami Tuhan, dari mulai acara ini Tuhan hingga kami selesaikan, dan semoga kami pulang dari tempat ini Tuhan dengan membawa berkat dan membawa semangat baru di dalam kehidupan kami pemuda-pemudi Kristen di sini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan belajar tema tentang The Hidden Hand Christian Youth Trusting God's Mysterious Guidance, atau tangan yang tersembunyi pemuda-pemudi Kristen yang percaya bimbingan misterius dari Tuhan. Misterius. Jadi ada tangan yang memegang kita, ada tangan yang menuntun kita sehingga kita bisa sampai pada lokasi ini. Kalau kita mungkin hanya mau pergi cuman mengisi tempat duduk, ya mungkin itu hanya kehendak kita pengen ya cari angin apalagi kan. Tetapi kalau kita serius mendengar firman Tuhan, kita serius datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memegang tangan kita. Mungkin mulai dari sekarang, mungkin semenjak kita percaya dan bertobat, hingga sampai nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Di dalam kehidupan kita pasti ada aja hal-hal yang bikin menarik begitu, ya kan? Mungkin ada suatu hal yang mungkin kita rasakan, kesulitan-kesulitan hidup misalnya. Tetapi ada kesulitan, tetapi kadang-kadang kita berpikir kok bisa ada solusinya. Tiba-tiba gitu selesai kesulitan itu, persoalan kehidupan. Kadang-kadang kita berpikir kok bisa ya? Apakah ini hanya kebetulan? Apakah ini karena memang saya pintar? Apakah karena saya memang bisa diandalkan dan saya tidak butuh Tuhan? Gitu kan? Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apapun itu, ya, apapun persoalan kehidupan kita, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam dunia ini, kita harus percaya bahwa di balik semua itu, yang bekerja di balik semua itu adalah Tuhan. Jadi yang bekerja di balik semuanya itu adalah Tuhan. Makanya tema kita hari ini adalah tangan yang tersembunyi. Jadi kita harus percaya akan hal itu, ya kan? Walaupun kita tidak lihat secara kasat mata Tuhan itu di mana, tapi karena kita percaya. Jadi karena kita percaya, soalnya kalau saya foto biasanya pegang-pegang ini gitu, sorry. Jadi tema kita itu tangan yang tersembunyi. Jadi kita percaya ada Tuhan di balik semuanya itu. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, atas dasar apa kita, ya, pemuda-pemudi Kristen percaya bahwa kita pasti berada di dalam bimbingan Tuhan. Kita coba buka dalam Mazmur pasal 55 ayat 23. Di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23, jadi kalau sudah ketemu, kita baca secara bersama-sama Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23. Setelah itu yang ketiga, 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi apa dasar kita bahwa kita pasti berada di dalam bimbingan Tuhan? Itu poin pertama yang akan kita pelajari, yaitu atas dasar janji pemeliharaan Tuhan. Atas dasar janji pemeliharaan Tuhan. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak sekali hal-hal buruk yang kita alami, dan terkadang itu bisa menjadi kekhawatiran kita, ya kan? Bahkan pikiran kita bisa menjadi sumber kekhawatiran kita akan hidup yang kita jalani saat ini. Banyak sekali versi kekhawatiran manusia, saudara. Tapi apakah kita bisa mengendalikan kekhawatiran kita? Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di balik hal kekhawatiran itu, Tuhan memberikan solusi. Tuhan tidak tinggal diam jika orang-orang benar berada di dalam kesulitan-kesulitan. Ya. Jadi Tuhan selalu memberi solusi tentang problem yang kita hadapi. Karena sebab itu sudah menjadi bagian dari janji Tuhan. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan berjanji, itu pasti akan terjadi, saudara. Itu pasti akan terjadi. Apa yang Tuhan ucapkan, itu pasti akan terjadi. Berbeda kalau manusia mengucapkan sesuatu, itu tidak mungkin. Kadang-kadang mungkin bisa dilaksanakan, tapi kebanyakannya melalaikan janji yang sudah dia ucapkan. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, jika Tuhan mengucapkan suatu janji, maka dia pasti akan melakukannya. Berbeda kalau manusia berjanji, kadang-kadang ngaret, saudara. Kadang-kadang ngaret. Anda pernah berjanji perihal waktu terhadap orang? Yang misalnya janjian jam 1 datang jam 2, ya kan? Misalnya janjian hari Senin datangnya hari Sabtu, misalnya. Cuma hyperbola aja supaya kita tahu bahwa manusia berada di level paling bawah. Kalau kita lihat, kalau standar kita adalah Tuhan, ya, kalau standar kita adalah Tuhan. Jadi
janji Tuhan pasti terjadi kalau manusia kadang-kadang ngaret itu melambangkan bahwa manusia tidak sempurna. Manusia tidak sesempurna Tuhan. Jadi saudara teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, pemuda-pemudi, apa tugas utama pemuda-pemudi? Ya kan? Sudah tahu nih dasarnya apa? Yaitu jangan sampai pemuda-pemudi meragukan Tuhan. Jangan sampai pemuda-pemudi Kristen meragukan Tuhan. Dia adalah orang Kristen tapi meragukan Tuhan. Kan aneh. Kalau orang sudah menjadi Kristen, ya kan, berarti dia adalah pengikut Kristus yang sejati. Maka tidak perlu ada yang namanya keraguan. Karena sebab janji yang Tuhan ucapkan pasti akan terjadi. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, dari hal sepele aja manusia bisa melakukan kesalahan. Jadi perbedaan itu akan membuat kita kadang kita berpikir bahwa bagaimana sih cara Tuhan bekerja, ya kan, di dalam kehidupan pemuda-pemudi Kristen, ya kan? Ini kan satu pertanyaan yang bagus kalau orang itu berpikir, wah bagaimana sih Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya? Ya bagaimana Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan pemuda-pemudi GBI Agrafe di tempat ini? Ya. Ini adalah suatu pertanyaan, ya kan, yang harus kita tanyakan di dalam hati kita. Jadi mungkin kita nggak bisa melihat secara langsung bagaimana. Oh mungkin Tuhan, saya harus lihat Tuhan dulu baru saya bisa ketahui cara Tuhan bekerja, ya kan? Tapi tidak demikian saudara. Kita bisa melihat penyertaan yang misterius itu dari Tuhan lewat kesaksian hidup seseorang. Lewat kesaksian hidup seseorang. Pemuda-pemudi Kristen mau diingat orang lain seperti apa? Apakah kita mau diingat orang suka mencuri misalnya? Atau orang mau melihat kita sebagai pemuda-pemudi Kristen yang karakternya sangat bagus? Kita mau diingat apa? Ya. Jadi kita bisa melihat penyertaan Tuhan bisa melalui kesaksian orang, kesaksian hidup orang, dan bisa juga kita melihat dari bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saya ingin memberikan ilustrasi tentang Yusuf. Kita sudah baca tadi Kejadian 39. Kalau Anda baca 39, 40, 41 kan ada kisah Yusuf, ya kan? Jadi kita bisa belajar dari Yusuf, saudara. Bagaimana Tuhan menempati janjinya kepada Yusuf. Yusuf, kita tahu kehidupan Yusuf, ya kan? Mulai dari mungkin dia tidak dianggap oleh abang-abangnya misalnya. Dia dijual, dia dipenjara karena difitnah, ya kan? Harusnya itu sudah menjadi suatu tekanan yang begitu besar dalam kehidupan Yusuf sebenarnya. Ya kan? Menjadi suatu tekanan, Tuhan kok bisa? Kok bisa hidup Yusuf seperti itu, saudara? Namun kita lihat sepertinya Yusuf ini agak menarik, saudara. Ya kan? Ada sesuatu di dalam hati Yusuf. Dan maunya Yusuf juga, apa yang ada di dalam hatinya berada di dalam hati pemuda-pemudi. Yaitu di dalam hatinya apa? Selalu percaya janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Dan terbukti saudara, Yusuf dengan lika-liku kehidupannya, apa yang terjadi? Ya, dia diangkat derajatnya oleh Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Tuhan tidak pernah meninggalkan pemuda-pemudi Kristen. Apalagi pemuda-pemudi GBI Agrafe di tempat ini yang luar biasa kerohaniannya. Ya. Saya percaya pemuda-pemudi GBI Agrafe ini, waduh, pengetahuannya tentang Alkitab luar biasa, karakternya juga sangat bagus sekali, ya kan? Ditambah lagi ada mahasiswa-mahasiswi yang keren-keren, ya kan? Mungkin saya termasuk di dalamnya. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kisah Yusuf.
Jadi dia pada akhirnya Yusuf menjadi orang kedua tertinggi ya selain Firaun di Mesir waktu itu. Apakah itu Yusuf yang melakukannya? Tidak, saudara. Tapi karena tangan yang misterius tadi, bimbingan Tuhan yang memampukan Yusuf bisa melewati segala lika-lika kehidupan yang menekan kehidupan dia. Dia berani berjalan bersama dengan Tuhan dan akhirnya apa yang dia dapat, saudara? Kebahagiaan. Dan itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan pemuda-pemudi Kristen. Jangan pernah berpikir Tuhan meninggalkan saya. Tuhan tidak sayang kepada saya, saudara. Kurang sayang, apalagi Tuhan rela mati demi kita. Kalau misalnya pemuda-pemudi, saya maunya disayang spesial dari Tuhan. Egois, saudara. Itu egois. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi ada beberapa hal tentunya yang membuat janji Tuhan itu bisa terrealisasikan di dalam kehidupannya Yusuf. Apa itu, saudara? Itu yang pertama, Yusuf beriman teguh kepada Tuhan. Beriman teguh. Beriman teguh itu saudara bukan sekedar beriman. Beriman teguh itu ibaratnya kalau ada badai pun di depan saya, kalau misalnya saya naik kapal misalnya, saya pasti melewati itu. Kalau ada bahaya di depan saya misalnya, ya kan, saya tidak goyah. Kalau ada pistol di kepala saya misalnya, kamu pilih mati apa Yesus? Bagaimana iman Anda akan diuji di situ? Dan Yusuf berhasil teruji. Dia adalah orang yang beriman teguh, bukan hanya sekedar beriman. Ya. Nah, jadi Yusuf beriman teguh. Yang kedua, Yusuf tidak meragukan Tuhan, dan itu penyebab dari imannya. Imannya menyebabkan ketidakraguan itu. Yang ketiga, Yusuf tetap setia. Ya. Dan yang terakhir, saudara, Yusuf tetap sabar menantikan janji Tuhan. Kadang-kadang sabar ini susah, saudara. Ya kan? Kadang-kadang kesabaran itu susah untuk dikontrol. Ya kan? Mungkin Anda merasakannya. Mungkin pemuda-pemudi Kristen merasakannya. Misalnya mau makan di warung nasi bebek misalnya kan, kita ini udah mau ada acara misalnya kan, nunggu dulu makan, antrian kan nggak sabar kan, emosi lama ini ya kan, nggak sabar. Tetapi Yusuf bisa bersabar, saudara. Dia dijual. Bagaimana perasaan Anda kalau dijual? Kalau oleh saudara Anda, diasingkan, merasa berbeda dari yang lain. Bagaimana kalau ada salah satu di antara kita diasingkan? Misalnya yang ini bukan benar-benar diasingkan. Misalnya Ferdianto, dia duduk sendiri di barisan itu kosong semua. Semuanya di sini. Dan mungkin ada banyak cerita tentang kehidupan dia misalnya. Tapi kalau dia pergi dari tempat duduk dia, berarti dia tidak sabar. Tapi kalau dia bertahan di situ, kesabarannya teruji, saudara. Ini tidak benar-benar referian, ya. Jadi, bagaimana Anda menyikapi kehidupan Anda di dunia ini, di dunia tipu-tipu ini, kata orang-orang. Ada banyak tekanan dari luar. Bagaimana Anda bersabar di dalam kehidupan itu? Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada 4 yang dilakukan Yusuf tadi. Kalau Anda mau janji Tuhan direalisasikan di dalam kehidupan pemuda-pemudi, maka ingat 4 hal itu.
Anda harus beriman teguh. Ya kan? Anda harus setia. Anda tidak boleh meragukan Tuhan. Dan harus tetap bersabar. Nah, dengan beberapa hal yang dilakukan Yusuf, maka janji Tuhan bahwa dia akan pelihara kehidupan Yusuf realisasi. Jadi, karena kenapa? Sebab barang siapa yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kadang-kadang surprise, saudara. Kadang-kadang kita belum tahu itu apa gitu. Tapi Tuhan kasih nanti, padahal kita nggak pikirkan gitu. Kayak Yusuf kan, nggak nyangka kehidupannya seperti itu. Kalau kita lihat di dalam Roma, coba kita lihat di dalam Roma. Ini janji Tuhan ini sangat dahsyat, saudara. Jadi Anda harus percaya. Di dalam Roma pasal 8, ini harus menjadi ayat yang familiar buat kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, apa? Dia akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya kan? Jadi kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Harus, saudara. Jadi kalau misalnya pemuda-pemudi mau berada di dalam penyertaan Tuhan yang misterius itu, maka lihatlah kehidupan Yusuf dan contohlah dia. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, bahkan dari kisahnya Yusuf, kita juga dapat berkata bahwa inilah bukti. Ya, inilah bukti bahwa Tuhan menolong kita di dalam kesulitan. Jadi inilah bukti adanya pertolongan di dalam kesulitan. Misalnya coba kita baca di dalam Yesaya 41. Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13 saya akan bacakan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, Nabi Yesaya berkata, janganlah takut. Karena Tuhan yang menolong kita. Saudara, itulah bimbingan Tuhan yang sangat dahsyat dalam kehidupan orang-orang Kristen. Mungkin banyak cerita kehidupan kita dalam berbagai versi bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, dasar dari bimbingan Tuhan adalah janji. Dasar dari kepercayaan kita adalah karena Tuhan pernah berjanji akan memelihara kita. Karena kenapa? Terkadang Tuhan menguji kita. Kadang-kadang Tuhan menguji kita lewat kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dan itu kadang membuat kita frustasi, ya kan? Mau lewat jalan apa? Kalau kita sudah diuji sama Tuhan, saudara, Anda harus berjalan dan Anda harus memegang sesuatu. Jadi dalam kesulitan itu, kalau kita baca di dalam 1 Korintus, kita buka lagi ya 1 Korintus. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Jadi saudara, kita melewati
kita hadapi, dan Tuhan itu sangat baik, maka dia catatkan ini supaya kita tahu bahwa Tuhan bekerja. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, di situ dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara, kenapa Tuhan mencatatkan ini kepada kita? Dia mau kita paham bahwa kalau Anda berada di dalam pencobaan, kesulitan yang begitu dahsyat, dan Anda berhasil lolos dari ujian itu, maka Anda harus melihat bahwa jalan itu yang sediakan adalah Tuhan. Karena katanya apa? Yang kesulitan, pencobaan yang kita alami ini di mata Tuhan itu pencobaan yang biasa, walaupun di dalam pemikiran kita sangat besar. Seperti kita mau dilindas kontainer gitu, ya kan? Kalau kita udah ada masalah Tuhan, misalnya ini masalah percintaan, saudara. Kalau udah berbicara masalah cinta itu, waduh, ini kalau udah putus, kepalanya pening, aduh nggak bisa kebaktian nih, gitu kan? Nggak bisa melayani Tuhan nih, gitu. Pencobaan biasa itu dari Tuhan, pencobaan biasa. Di mata Tuhan, kamu pun celaka di tepi jalan itu bukan pencobaan luar biasa. Tapi dia mau lihat seberapa Anda bersyukur, ya kan? Seberapa Anda melihat itu adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dia mau melihat apakah kamu sadar bahwa kamu melewati itu dan kamu lolos dari segala cobaan, kekhawatiran, kesulitan itu. Apakah itu dari Tuhan, atau kadang-kadang orang meninggikan dirinya, berkat saya sendiri meloloskan diri saya dari kesulitan saya. Kayak misalnya saya baca, kalau tidak salah ya, Mr. Beast gitu, sering ditonton gitu. Dulu Kristen, saudara. Dulu Kristen, tapi sekarang nggak percaya Tuhan. Mungkin kalau salah ya bisa dikoreksi. Tapi saya lihat begitu. Karena dia sudah menjadi orang nomor 1 di dunia. Di YouTube, jadi YouTuber nomor 1 di dunia, Mr. Beast. Saudara, dengan kekayaannya mungkin dia berpikir, ini saya ini nomor 1 di dunia, maka saya tidak perlu Tuhan. Tuhan, semua yang kita miliki bukan berarti kalau Anda memiliki semua itu maka Anda berarti boleh melupakan Tuhan. Saudara, Anda harus berpikir bahwa Tuhan itu baik kepada kita. Apalagi pemuda-pemudi Kristen yang rajin mengikut sertakan dirinya di dalam perkara-perkara rohani. Jadi Tuhan bisa menolong kita dalam segala aspek. Tuhan bisa menolong kita, misalnya kalau dalam bidang pendidikan, Tuhan bisa menolong kita di dalam kesulitan pendidikan kita. Tuhan bisa menolong kita dari kesulitan misalnya di dalam dunia pekerjaan, bisa menolong kita dalam membangun relasi kepada sesama, bisa juga menolong kita dalam berbagai aspek lainnya. Dan itu adalah bukti nyata. Dan kalau Anda merasakan hal itu, maka Anda perlu ada Tuhan yang menolong saya. Karena di dalam hati saya tidak ada keraguan seperti Yusuf, tidak ada keraguan terhadap Tuhan. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, dari berbagai kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami pun, Tuhan selipkan, ya kan, beberapa pengajaran di dalamnya. Dari kesulitan-kesulitan pun masih ada pengajaran, saudara. Yaitu
dengan kesulitan yang kita hadapi, setidak-tidaknya ada dua hal yang mau saya sampaikan kepada pemuda-pemudi bahwa di dalam kesulitan dan pencobaan yang kita alami, ada manfaatnya bagi kita, yaitu kita bisa lebih mendekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa memiliki sikap berserah penuh kepada Tuhan. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan, Anda diuji, itu serta-merta supaya Anda mengingat Tuhan. Anda berserah kepada Tuhan. Saya nggak mampu kalau saya memakai kekuatan saya sendiri, pikiran saya sendiri. Saya butuh Engkau. Saya butuh Tuhan berjalan bersama dengan saya, supaya segala problem kehidupan ini bisa saya lewati dengan baik, tanpa menyalahkan Tuhan. Pemuda-pemudi pernah menyerukan itu? Atau ketika mendapat kesulitan, Tuhan ini salahmu Tuhan. Nah, kebanyakan orang pasti akan menyalahkan Tuhan kalau berada dalam situasi yang menghimpit hidupnya. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, tangan yang tersembunyi, tangan yang tersembunyi ternyata memegang tangan kanan kita, dan akhirnya kita bisa berjalan dan bisa melewati segala lika-liku kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya itu karena Tuhan berjanji memelihara kehidupan kita. Kalaupun Tuhan tidak berjanji, saudara, tetap kita harus percaya Yesus pasti menolong kita. Bukti paling nyata di dalam kehidupan kita, yaitu Dia menyelamatkan kita. Yang harusnya kita mati sebenarnya di dalam neraka, tapi karena kasih-Nya besar, Dia menyelamatkan kita. Dia menanggung kesalahan-kesalahan kita, dosa kita. Dia menjadi oknum utama yang mati demi kita. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, itulah janji pemeliharaan. Jadi atas dasar apa? Ya kan? Atas dasar apa kita meyakini bahwa Tuhan pasti membimbing kita dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa meyakini ada tangan yang tersembunyi yang memegang tangan kita, yaitu karena janji, karena Tuhan pernah berjanji akan memelihara hidup kita. Jadi atas dasar janji pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita merespon bimbingan misterius dari Tuhan? Ya. Tadi kita sudah membahas tentang dasar utama dari kenapa kita harus percaya. Sekarang respon kita. Bagaimana pemuda-pemudi Kristen merespon pemeliharaan Tuhan? Yaitu poin kedua kita, yaitu dengan mengucap syukur dalam segala situasi. Mengucap syukur di dalam segala situasi. Kita coba buka dalam 1 Tesalonika pasal 5. Ini harusnya menjadi ayat yang familiar. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5:18. Jikalau pemuda-pemudi sudah menunggu, saya akan bacakan buat kita. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat 18. Bunyinya begini: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Jadi Tuhan menghendaki, Allah menghendaki semua yang kamu alami dalam kehidupan ini, kamu harus mengucap syukur terhadap semua itu. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, mengucap syukur itu adalah hal yang wajar sebenarnya kita berikan kepada Tuhan, ya kan? Karena Tuhan telah menunjukkan betapa Ia mengasihi kita. Tuhan sudah nggak perlu kita tanya lagi. Tuhan sudah menunjukkan betapa Ia mengasihi kita, hingga sampai detik ini juga kita berada di dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Dan sebenarnya juga adalah bagian sederhana yang Tuhan inginkan kita berikan kepada Tuhan. Hal yang paling sederhana. Namun pada kenyataannya hal yang sederhana ini kadang-kadang orang Kristen menyalahpahami hal ini. Ya kan? Salah paham terhadap ucapan syukur ini. Padahal kata sederhana. Ya. Jadi maksud sebenarnya gini, artinya Tuhan mau apapun kondisi kita, apapun keadaan yang kita alami, kita tidak boleh lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya kan? Karena kenapa ada banyak sekali orang yang menyepelekan. Mereka menganggap bahwa mengucap syukur itu mengucap syukur itu hanya bisa dilakukan jikalau, ya kan? Jika mengalami sukacita misalnya. Mungkin dikarenakan dengan berbagai konteks misalnya. Misalnya dia memenangi sesuatu, misalnya dia dapat penghargaan misalnya. Dia mendapat penghargaan. Dia mendapat jabatan tinggi di kantornya misalnya. Atau misalnya yang suka sama seseorang, dia menembak, dia diterima. Dia bersyukur. Ya kan? Tapi terkadang kebalikan dari semua itu, bisa saja orang tidak bersyukur. Ya kan, kalau kita balikkan keadaan yang tadi, misalnya yang ikut pertandingan tidak menang misalnya kan. Orang tidak dapat penghargaan, di kantor tidak dapat jabatan, ya kan? Atau misalnya yang suka sama seseorang ditolak, akhirnya ada istilah cinta ditolak dukun bertindak kan? Kan ada seperti itu. Karena dia tidak bersyukur tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Kan bisa saja Tuhan gak izinkan dia diterima. Ya mungkin Tuhan sudah tahu ini gak cocok sama kamu. Ada rencana saya yang jauh lebih baik. Tunggu saja. Ujung-ujungnya kita belajar dari Yusuf lagi. Bersabar. Sabar dulu, sabar. Jangan digas terus. Jangan digas, saudara. Jadi mengucap syukur. Jadi sulit bersyukur kalau misalnya kita berada di dalam situasi kesusahan. Ya kan? Nggak ada beras di rumah saja sudah merengek misalnya kalau orang yang sudah punya keluarga. Rumah tangga hancur misalnya karena tidak bersyukur punya pasangan. Tapi maksudnya adalah ini yang harus ditekankan kepada pemuda-pemudi. Mungkin nanti Anda berada di situasi itu, maka ingatlah khotbah ini. Harus mengucap syukur. Apapun keadaannya, mau susah ataupun senang, ya kan? Mau kita berada dalam situasi yang paling menderita, mungkin kita antara diberkati tidak diberkati misalnya, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya pernah khotbah di GBI kebenaran. Kenapa di banyak ayat itu dia kasih nih, maksud mengenai ayat tentang mengucap syukur. Mengucap syukurlah senantiasa. Enak kan kalau orang kaya bersyukur, kan dia kaya, ya kan? Orang punya segalanya dia bersyukur, enak gitu. Kalau misalnya hal itu diterapkan kepada mereka, yang hidupnya diberkati, ya sudah jelas dia pasti bersyukur dengan sesuatu yang bisa dia nikmati. Bagaimana dengan orang miskin? Bagaimana dengan orang yang tidak memiliki apa-apa yang harus dia syukuri? Nah, inilah sebenarnya keunikan orang Kristen. Kenapa Tuhan mencatatkan banyak hal tentang mengucap syukurlah senantiasa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Maka tidak peduli materi segala macam, bukan berarti Anda tidak perlu bersyukur dengan materi. Tetapi karena kenapa? Standarnya adalah bahwa walaupun kamu tidak punya dunia ini, tapi kalau kamu diselamatkan, itu jauh lebih baik daripada harta. Benar? Makanya kita harus senantiasa mengucap syukur, apalagi pemuda-pemudi GBI Grafik. Dan saya klaim bahwa kita semua sudah diselamatkan di sini.
Maka kalau Anda berada dalam suatu kesulitan apapun, maka ingat, setidak-tidaknya kalau tidak ada yang Anda syukuri dalam kehidupan Anda, misalnya karena mindset Anda buruk misalnya, setidak-tidaknya Anda harus mengingat bahwa Tuhan pernah menyelamatkan saya dan sampai sekarang saya menjadi orang yang menjadi ahli waris surga. Itu harus diingat. Jadi mengucap syukur dalam segala situasi. Nah, kalau kita melihat dalam Efesus pasal 5, coba kita buka Efesus pasal 5. Efesus pasalnya yang kelima ayat 20. Efesus 5 Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah dan Bapa kita. Jadi di Efesus 5 ayat 20 menegaskan hal yang sama. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi perhatikan penekanan pada kalimat senantiasa atas segala sesuatu. Itu juga segala sesuatu itu mencakup banyak hal. Mencakup banyak. Jadi ini berarti kita harus terus menerus atau selalu mengucap syukur atas segala apapun yang kita alami setiap hari. Ya kan? Mungkin termasuk ketika kita mendapatkan perlakuan buruk kepada teman-teman kita misalnya. Ya kan? Atau ketidaknyamanan kita yang bahkan bisa membuat kita berdosa. Misalnya kita dicaci maki misalnya, ya kan? Kemudian ada mungkin di antara kita ada yang dibully misalnya. Kita tidak perlu membalas. Tapi jadikanlah itu menjadi ucapan syukur. Tuhan, nggak apa-apa. Tuhan yang menghibur saya. Tuhan yang menghibur saya. Saya tidak mau dengan sesuatu yang menyerang pribadi saya. Ujung-ujungnya saya berdosa terhadap Tuhan. Dan itu hal yang bagus kalau misalnya itu ditanamkan di dalam pemikiran pemuda-pemudi. Karena ada banyak orang yang dibully, jatuhnya bunuh diri. Kalau orang bunuh diri berarti dia lupa sama Tuhan. Jangan sampai di antara kita ada yang dibully terus memiliki kasus yang sama. Tapi kalau Anda merasa dibully, Anda merasa dicaci maki, direndahkan, jangan Anda melupakan Tuhan. Ingat, kalaupun mereka tidak senang sama Anda harus melihat Tuhan masih ada. Tuhan masih senang dengan saya. Masih ada Tuhan yang menghibur saya. Masih ada Tuhan yang berjalan bersama dengan saya. Jadi situasi-situasi itu yang kadang membuat pemuda-pemudi jatuh. Dan akhirnya mungkin serangan-serangan yang sebenarnya tidak berfaedah, tidak nyata misalnya ditujukan kepada kita. Akhirnya kita malah balik emosi misalnya kan, berbahasa kotor. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 4 itu adalah perkataan kotor yang kosong dan yang sembrono, dan itu Anda melakukan dosa di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi itulah sebabnya di akhirat tersebut di dalam Efesus 5:20 tadi. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi saat apa yang kita harapkan terjadi, tetap mengucap syukur. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada hari di mana kita tidak bersyukur sebenarnya. Cuma lupa saja, kadang-kadang lupa bersyukur. Anda pernah lupa bersyukur? Kalau ditanya lalai, ya kan? Lalai. Tapi kita ambil contoh yang paling mudah kita ingat adalah tentang hidup Ayub. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, Anda sudah melihat cerita Ayub. Dia kehilangan anaknya, saudara, ternaknya. Begitu banyak penderitaan yang dialami Ayub. Dia mengalami suatu penyakit yang mengerikan. Dalam sekejap semuanya hilang. Padahal dia adalah orang terkaya di zaman itu.
Semua hilang dalam sekejap. Coba kalau misalnya kita ganti posisi. Kalau misalnya teman-teman berada di posisi Ayub, apa yang harus Anda lakukan? Ditambah lagi dengan provokasi-provokasi dari teman-temannya Ayub. Diprovokasi Ayub, kamu bersalah terhadap Tuhan. Kamu berdosa di hadapan Tuhan. Kamu ada dosa tersembunyi. Sehingga kamu mendapat semua penderitaan ini. Istrinya malah kutuki Tuhanmu. Istrinya berkata begitu kepada Ayub. Semua orang di dekatnya menyalahkan Ayub. Lebih-lebih istrinya. Mungkin istrinya juga terhimpit. Ya kan? Terhimpit dan dia sudah tidak lagi bisa berpikir secara jernih. Akhirnya dia bilang kepada Ayub, kutuki Allahmu. Apakah Ayub sudah melakukan itu, saudara? Apakah sudah melakukannya? Tapi kita lihat di dalam Ayub pasal 1 ayat 21. Coba kita buka Ayub. Saya baca aja, Ayub di sini berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu adalah sikap ucapan syukur dari Ayub. Maka masakan kita harus hanya boleh menerima yang baik-baik dari Tuhan. Terus ketika kita sudah mengalami penderitaan yang begitu, wah luar biasanya, dan kita menyalahkan Tuhan, kita mengutuki Tuhan kita sendiri yang memberikan kita hidup. Tapi Ayub mengcounter serangan itu, bahwa dalam segala situasi itu, bahkan seberapa besar penderitaan yang kamu alami, kamu harus tetap mengucap syukur dan berkata bahwa apa? Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah sikap hati orang yang beriman. Jadi Ayub telah membuktikan bahwa sekalipun dalam penderitaan berat, jadi ia mampu menjalankan kehendak Allah untuk bersyukur dalam segala hal. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa sama seperti Ayub? Saya harap itu bisa dijawab di hati teman-teman. Direnungkan. Kalau Ayub bisa bersyukur di dalam penderitaannya, kenapa kita tidak bisa? Bukankah kita sama-sama orang yang mengikut Allah yang benar? Bukankah pemuda-pemudi sudah banyak diisi firman Tuhan, sudah banyak diisi pengetahuan akan kasih Allah? Apakah itu kurang untuk menggerakkan hati untuk tetap bersyukur? Saudara, inilah respon kita sebagai orang Kristen atau pemuda-pemudi GP yang dirafil di tempat ini. Respon kita perihal pemeliharaan Tuhan. Bukti bahwa, kembali kita lagi kepada bukti bahwa Tuhan memelihara Ayub. Nanti kita bisa melihat di pasal-pasal akhir. Seperti Yusuf, dia tidak berpikir mungkin dia tidak berpikir jadi itu. Tapi Tuhan kasih ke dia. Dan apa yang dimiliki Yusuf dimiliki oleh Ayub. Apa tadi yang dimiliki oleh dia? Yaitu Yusuf beriman kepada Tuhan dengan beriman teguh sore. Dan Ayub memiliki iman itu. Yusuf setia, Ayub juga setia. Dan semua itu karena mereka mengasihi Tuhan. Karena kita baca di Roma tadi bahwa
Kalau misalnya karena barang siapa yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan kasih. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan untuk kita. Maka respon kita terhadap pemeliharaan Tuhan yaitu mengucap syukur dalam segala situasi. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kita sebagai pemuda-pemudi Kristen yang percaya pada bimbingan dari Tuhan, ya, kita harus tahu bahwa dasar dari kepercayaan kita tadi adalah janji Allah, janji pemeliharaan Tuhan. Dan apapun tindakan Allah di dalam mengeksekusi segala situasi di dalam kehidupan kita, maka hal yang harus kita lakukan sebagai respon utama yang kita berikan kepada Tuhan adalah ucapan syukur. Dari kita mengenal dasarnya dan sehingga kita bisa merespon pemeliharaan dari Tuhan. Jadi tangan yang tersembunyi, ya. Dan kita harus percaya bahwa ada tangan yang tersembunyi. Bukan tangan saya, bukan tangan Pak Suhento, bukan, tapi tangannya Tuhan yang memampukan pemuda-pemudi Kristen hidup di dalam dunia ini, berjalan bersama orang-orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan, tapi Anda bisa berjalan karena ada Tuhan yang memegang tangan saudara. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pemuda-pemudi Kristen di tempat ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa ditanamkan di dalam hati. Jangan hanya menjadi pendengar, tapi Anda harus menjadi pelaku. Bukan menjadi pelaku yang di penjara, bukan. Tapi Anda harus setiap firman yang diucapkan Tuhan Anda harus lakukan, Anda harus terapkan di dalam kehidupan Anda, supaya Anda bisa menjadi serupa dengan Kristus dan menjadi bertumbuh bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Jadi inilah tema kita tadi, The Hidden Hand, Christian Youth Trusting God's Mysterious Guidance, dengan poin atas dasar janji pemeliharaan Tuhan. Jadi dasarnya pemeliharaan Tuhan, dan yang kedua respon kita untuk pemeliharaan itu adalah mengucap syukur dalam segala situasi. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan untuk kami, pemuda-pemudi GBI Agrave di tempat ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan pemaparan firman-Mu. Tuhan, Engkau pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa dan sanggup melewati segala kesulitan-kesulitan hidup di dunia ini Tuhan. Kami ingin Tuhan tetap bersama kami, karena kami percaya janji Tuhan akan memelihara hidup kami. Dan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami mau menjadi pemuda-pemudi Kristen yang senantiasa mengucap syukur atas segala situasi yang kami lalui di dunia ini. Karena kami yakin bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik, saya serahkan kepada Kobujur.